Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 647. Kenshin yang membersihkan kursinya Sabria, mengelap dengan kain di tangannya, dilihat oleh Pak Freddy dan istrinya. Namun Pak Freddy belum sadar dirinya kalau itu adalah Kenshin, tuan muda yang tak lain bosnya sendiri. Kemudian kursi itu selesai dibersihkan. Kenshin bilang ke Sabria, "Oh ya Mbak, mari silahkan duduk lagi." Dengan tangannya Kenshin mempersilahkan. Sabria pun menjawabnya, "Baik Mas, terima kasih." Sabria bicara sambil tersenyum. Kenshin pun akan berjalan lagi. Namun tiba-tiba saat hendak kembali ke tempatnya, tangan Kenshin tak sengaja mengenai gelas besar yang berisi minuman di meja. Gelas itu jatuh mengenai gelas lainnya. Air minumannya pun tumpah dan langsung mengalir ke meja semua, sampai-sampai mengenai baju Pak Freddy. Arnold yang melihatnya spontan saja berkata, "Hei kamu pelayan restoran, kalau kerja itu yang pelan-pelan. Kalau begini gimana jadinya? Minumannya tumpah dan kena pelanggan." "Iya, kalau di rumah ada gantinya. Kalau di sini gimana jadinya?" Arnold pun berdiri, sambil membawa tisu. Kemudian Arnold berkata pada Pak Freddy, "Oh ya Pak, maaf, saya bersihkan." Pak Freddy menjawabnya, "Jangan-jangan Mas Arnold, saya bersihkan sendiri saja." Arnold pun membalasnya, "Oh enggak apa-apa, ini saya sudah bawa tisunya." Arnold mengelap bajunya Pak Freddy, bicara dengan sopan dan ramah. Mamanya Sabria pun melihatnya. Arnold perhatian sekali, baik dan sederhana, hingga mamanya Sabria bicara dalam hatinya, "Kayaknya memang Arnold ini cocok dengan Sabria. Sudah baik dan sopan pada orang tua. Jarang-jarang ada pemuda seperti ini." Mamanya Sabria menjadi suka. Arnold memang lagi cari perhatian dengan melakukan kebaikan. Sedang Sabria melihatnya, berpikiran sama dengan mamanya. Cowok ini baik ke ayahnya. Hingga Sabria mulai memperhatikan akan sikap Arnold yang demikian. Kemudian Pak Freddy bilang ke pelayan restoran itu, "Oh ya Mas, lain kali hati-hati ya kerjanya. Kalau tahu ada makanan dan minuman di meja, jangan sampai terkena tangannya lagi. Sebab tiap orang pelanggan berbeda sikapnya. Kalau terkena orang jahat yang makan di sini, Masnya bisa diadukan ke atasannya. Jadi untuk di sini saya tak mengapa. Masnya lanjutkan saja kerja. Kita tak akan laporkan kejadian ini." Mamanya Sabria pun ikut bicara, "Iya benar itu Mas pelayan. Kalau bisa mencontoh Mas Arnold ini, yang langsung sigap membersihkan baju suami saya. Padahal Mas pelayan yang salah. Tapi Mas Arnold yang berbesar hati yang bertanggung jawab membersihkan." "Iya itu enggak Sabria?" Sabria ditanya mamanya. Sabria pun tersenyum menjawabnya, "Iya Ma, benar." Kemudian Sabria berkata ke Arnold, "Terima kasih Mas sudah membersihkan baju ayah saya." Arnold pun membalasnya. Dengan tersenyum Arnold bicara, "Oh itu enggak mengapa Mbak, memang sudah seharusnya saya yang melakukan. Jadi tak perlu segan dan bilang terima kasih segala." Arnold dipuji mamanya Sabria. Sekaligus juga mamanya Sabria menyinggung pelayan restoran. Membanding-bandingkan pula dengan Arnold, yang katanya orang yang baik. Kenshin pun tak tersinggung, apalagi belum diketahui siapa dirinya. Kenshin kemudian bicara, "Oh saya minta maaf Bapak Ibu sekalian, serta Mas dan Mbaknya juga. Mari silahkan dilanjutkan makannya. Sebentar lagi minuman pengganti akan datang." Kenshin berdiri kembali di samping meja, berada di tengah-tengah, dan pembicaraan perjodohan pun dimulai. Di saat itu terlihat Kaori keluar dari dalam acara pesta ulang tahun temannya. Rupanya Kaori sudah membaca pesan Kenshin. Kenshin yang melihatnya jadi panik dirinya kalau Kaori akan menuju ke sini. Pandangan Kenshin ke arah depan, memperhatikan Kaori dari tempatnya. Sabria pun melihat pelayan di sampingnya, yang tatapan matanya tak memperhatikan meja kerjanya. Sabria berbisik di hatinya, kayaknya pelayan ini tak disiplin kerjanya. Bukannya fokus ke arah tugasnya.
malah melihat-lihat orang yang berjalan di restoran. Pantas saja kalau dia tadi menumpahkan gelas minuman. Di tengah Sabria berbisik di hatinya. Pelayan di sampingnya malah terlihat aneh baginya. Kenshin tiba-tiba menutup wajahnya dengan kain yang di bawahnya. Rupanya Kaori berjalan dekat di depannya. Beruntungnya Pak Freddy dan Sabria tak melihatnya. Hingga Kaori menjauh lagi. Sabria yang melihat pelayan itu begitu. Tingkahnya yang aneh. Kain kerja dibuat lap mukanya. Sabria pun ilfil jadinya. Padahal tadi sempat deg-degan dirinya saat berdekatan dengan pelayan restoran ini. Begitu juga Ibu Novita, teman kerja dari Pak Jayadi, yang langsung menegur Kenshin. Ibu Novita itu bilang, Mas pelayan, kok Mas pelayan ini jorok begitu ya? Bukannya itu lap untuk membersihkan piring. Kok dipakai membersihkan mukanya? Wah, ini namanya pelanggaran. Kalau begini Mas pelayan ini harus kami adukan. Arnold dan Pak Jayadi pun juga bicara. Pak Jayadi itu berkata, kalau gitu kita minta ganti saja pelayan ini. Dari tadi kerjanya sudah nggak benar. Masa kita sewa meja VIP, didampingi pelayan restoran yang tak baik. Pak Jayadi pun berdiri, memanggil pegawai restoran yang lebih tinggi jabatannya. Oh ya Bu, saya ada keperluan. Orang yang dipanggil itu datang. Rupanya itu Ibu Fatikah, manajer restoran yang kebetulan sedang berjalan di dekat mereka. Dan Pak Jayadi langsung berkata, oh ya Bu, saya minta ganti pelayan yang bertugas di sini. Sebab kami tak suka dengan kerjanya. Masa lap piring dipakai bersihkan mukanya. Apa itu tidak jorok namanya? Pak Freddy dan Sabria serta mamanya rupanya juga setuju agar pelayan yang di sini diganti saja. Sabria, Arnold dan Pak Jayadi pun menyangka pasti pelayan ini akan dimarahi, ditegur dan diganti oleh manajer restoran ini. Namun Ibu Fatika itu menjawabnya. Dengan tersenyum beliau bicara, oh ini Pak Mbak dan Ibu sekalian. Untuk masalah yang baru saja, maafkan saya tak bisa mengganti pelayan restoran ini. Sebab pegawainya pada sibuk semua, bertugas di masing-masing meja. Coba Bapak Ibu lihat itu. Kan mejanya hampir penuh terisi. Dengan satu orang pelayan yang menjaga. Terlebih di sini ada acara ulang tahun pesta. Pegawai kami banyak yang bertugas di sana. Jadi maafkan saya tak bisa mengganti pelayan yang di sini. Oh ya, saya selaku manajer restoran meminta maaf atas ketidaknyamanan ini. Mohon bisa dimengerti. Dan untuk Mas pelayan ini, memang dia masih baru kerjanya. Jadi sedikit banyak ada salahnya. Saya selaku manajer meminta maaf untuknya. Ibu Fatika bicara ramah. Pak Freddy, Sabria dan mamanya jadi terkejut mendengarnya. Dikira pelayan ini dapat teguran serta akan dimarahi. Tapi ternyata sebaliknya, manajernya baik sekali. Pelayan ini tak dimarahi. Pak Jayadi, Ibu Novita serta Arnold menyimpan kecewanya. Kemudian Ibu Fatika pergi. Kenshin masih berdiri. Pak Jayadi lalu bicara, ya sudah, kita biarkan saja pelayan ini. Lebih baik kita lanjutkan membahas masalah Arnold dan Mbak Sabria. Oh ya Pak Freddy, gimana menurut putrinya? Apa setuju dengan Arnold anak saya? Pak Jayadi bicara secara langsung. Pak Freddy pun menjawabnya dengan bertanya pada istrinya, gimana Ma menurutmu? Kalau ayah sih setuju saja. Mamanya Sabria pun berkata, kalau ayah setuju, Mama juga setuju. Oh ya Sabria, kamu gimana? Ayah dan Mama sudah memutuskan. Tinggal kamu yang menjawabnya. Sabria pun bimbang, karena melihat Arnold baik orangnya. Ayah dan mamanya pun menyukai. Sabria pun akan bicara. Tapi tiba-tiba pelayan restoran di sampingnya bilang, oh ya Mbak Sabria, maaf berdiri sebentar, saya ada perlunya. Pelayan restoran memanggil nama Sabria, pakai bilang ada perlunya. Membuat marah Pak Jayadi dan Ibu Novita, serta pula Arnold yang melihatnya. Tak terkecuali Pak Freddy dan mamanya Sabria. Sebab pelayan restoran ini sudah memotong pembicaraan yang penting. Pak Freddy pun sampai tak terima. Menjadi marah dirinya, Pak Freddy berkata, oh ya Mas yang sopan kalau bicara. Kita di sini ada kepentingan. Kok Mas pelayan ini, yang tak mengenal putri saya, pakai sok akrab memanggil namanya. Jangan main-main dan bercanda. Pak Freddy terlihat marah.
Kenshin malah bicara lagi. Oh ya Mbak Sabria, tolong berdiri sebentar, saya ada perlunya. Kenshin mengulurkan tangannya, agar Sabria memegangnya. Kenshin kemudian bilang, oh ya Mbak, kalau menurut saya, Mbak Sabria jangan menerimanya, lebih baik ikut saya, daripada setuju untuk menjawabnya. Saya sayang pada Mbak Sabria. Percayalah pada ucapanku ini. Sabria kaget rasanya, deg-degan dirinya, mendengar kata-kata itu. Pak Freddy dan istrinya pun makin marah. Tak terima dengan sikap pelayan restoran yang menggoda putrinya, Pak Freddy pun berdiri, akan memarahi pelayan itu. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.